kita akan dilayani oleh ibu kita nih, Ibu Irma. Silakan Bu, selamat pagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, senang hati kita boleh bersama-sama ya. Dengar suara ya kan? Kedengeran Bu. Ya. Hari ini kita mau belajar ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami serahkan, Tuhan yang memimpin kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami masing-masing. Tuhan, setiap pikiran kami, pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang kalut kami katakan dalam nama Tuhan Yesus dibebaskan saat ini. Kami hanya fokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ya, kalau hari ini Tuhan mempertemukan kita lewat saya sebagai kesaksian aja di dalam hidup saya bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak hal pengertian-pengertian yang menetap di dalam pikiran kita ya, terutama waktu kita sama-sama ini udah dewasa rohani ya, kita semua gitu ya, yang udah ada di dalam persekutuan Koram Deo yang terus-menerus ada di sini gitu. Jadi apa yang saya alami ini, kenapa saya kasih judul itu adalah judulnya fana, pilihan, fana atau kekal gitu ya. Ini sering saya katakan di mesbah kami di 50. Kenapa fana gitu ya? Pilihan itu ada pada kita. Ini bukan soal cerita tentang surga neraka, enggak ya. Ini masih di dalam kehidupan ya, kehidupan bersama-sama, berjalan bersama Yesus ya kan, belajar dari Yesus masih di sini gitu ya, bukan di surga dan neraka ini ceritanya. Kenapa waktu itu saya berpikir begitu ya, kenapa kita ini walaupun saya ada di dalam perjanjian baru, ada Yesus yang berkata sudah selesai setiap kekecewaan, amarah, kecewa dan sebagainya gitu ya, itu sudah ditanggung sakit penyakit gitu ya. Tapi di dalam hari-hari perjalanan kehidupan saya tetap melakukan namanya dosa gitu ya, apa gitu ya, tersiksa. Semakin melihat Tuhan, semakin kita keluar semua, terbongkar dosa-dosa, bahkan dilakukan lagi gitu ya. Sehingga firman ini ada hukum di dalam hidup kita. Jadi waktu kita dapat hidup di dalam Kristus, seharusnya itu adalah hidup di dalam kemenangan gitu ya. Hukum itu kan berbicara tentang aturan gitu. Ternyata saya masih membawa aturan-aturan di mana manusia lama saya. Aturan-aturan di mana ada perjanjian, di mana ada hukum yang terus menerus yang dibawa oleh dari garisnya Adam gitu ya. Uh, ini bukan soal teleologi, tapi itu yang saya dapatkan waktu itu ya gitu. Jadi di mana waktu Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, apa yang mereka alami gitu ya, adalah ketakutan-ketakutan. Ya kudus apa? Ada kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan. Setelah itu anak lahir, ya kan, Kail dan Habel. Itu mulai ada apa? Ada mulai di situ ada panas hati, ada pertikaian, ya kan? Terus ada apa lagi di sana? Ada pembunuhan. Terus ada lagi apa? Pengembaraan gitu ya. Itu pikiran-pikiran. Artinya gini, dalam hidup kita ini ya, seperti dikatakan di dalam Roma ya, Roma 7 ini kata, sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa dan dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita sehingga kita berbuah bagi maut gitu ya. Jadi waktu kita mengalami ya pengajaran-pengajaran masuk kepada hukum Kristus, seharusnya kita itu sudah apa? Sudah melepaskan tabiat-tabiat itu, tabiat daging itu, tabiat maut, hawa nafsu itu masuk kepada Kristus gitu. Sebenarnya harus seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ya?
waktu kita berhadapan ya di gereja kah, di komsel, dimanapun itu masih ada terus keluar dia itu tabiat-tabiat itu ya, marah, kecewa, ya gitu ya. Tidak, kita kadang kita berpikir kok nggak bisa ya. Aduh, kenapa aku tadi marah ya? Kenapa aku begini tadi ya? Seharusnya kan nggak aku harus ngomong begitu. Itu akan terus menerus akan diubahkan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak terintimidasi dengan setiap pekerjaan iblis gitu. Tetapi kita terus bertobat. Besoknya lagi kita bertobat sampai aliran-aliran air hidupnya Tuhan itu menguasai kita gitu ya. Jangan juga gitu. Oh ya udahlah masih proses loh Bu Irma. Oh, enggak gitu ya. Masa 5 tahun proses gitu ya. Tetap marah-marah gitu ya. Ada hukum tarikan itu tadi kita uh, kurang mengerti kalau bahkan kita masuk terus di dalam hukum yang aturan-aturan Taurat itu yang ada di dalam hidup kita. Sedangkan kita sekarang ada di dalam hukum Kristus gitu ya. Maka apa yang terjadi? Makin kita melakukan aturan-aturan, bahkan apa? Bukan hanya aturan-aturan di dalam apa? Di dalam hukum Taurat, tapi banyak aturan dalam dunia ini ya. Di gereja kan ini cerita di dalam kerohanian ya, membangkitkan manusia batiniah kita gitu ya. Tapi aturan-aturan yang kita terima, oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Seharusnya kita sudah ada di hukumnya Kristus, bebas untuk apa? Hanya memuji menyembah Tuhan. Orang yang setia memuji menyembah Tuhan, ada aliran air hidup, otomatis ada roh Tuhan yang keluar itu yang meluap apa? Adalah kasih seharusnya. Iya kan? Tetapi apa yang kadang keluar? Meluap di dalam diri kita. Tetap marah, tetap kecewa, tetap apa sakit hati, merasa diabaikan. Seperti itu terus menerus ya. Lanjut next. Oke. Ya, sehingga apa? Itulah yang terus menerus, yang terus menggambarkan diri kita. Itu yang aku alami ya. Waktu di mana saya udah terus ada di dalam ini. Tapi waktu saya dikucilkan, tidak dianggap, saya itu merasa, aduh Tuhan, ya panggil Tuhan juga gitu ya. Tapi Tuhan, kenapa gini? Saya lupa kalau saya ini ada di mana. Saya sudah ada di perjanjian baru nih. Di mana Pak? Aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia di mata Tuhan gitu ya. Tidak merasa apa yang dikasih sama dunia tadi ya. Kita merasakan apa? Seperti diri kita itu dalam tubuh yang fana gitu ya. Ya, sebab itu hiduplah hendaklah dosa jangan menguasai ya kan di dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Seharusnya kita tidak lagi menginginkan ya melakukan lagi dikuasai lagi oleh setiap dosa ya supaya apa? Supaya kita bebas ya. Kita itu udah umat pemenang gitu ya. Umat yang sudah dimerdekakan. Karena apa gini? Firman di bawahnya lagi di dalam 1 Korintus 15 berkata, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Binasa di sini berbicara tentang batinnya, ya kan? Jadi hidup kita, tubuh yang kita punya ini adalah tubuh yang di dalam roh. Katanya manusia roh gitu ya, batinnya tidak lagi menggunakan ya kan tubuh kita yang tadinya lahiriah, sekarang diperbaharui menjadi tubuh yang tidak binasa. Siapa yang membuat tubuh kita tidak binasa? Ya kan? Siapa yang membuat kita mengenakan adalah oleh karena apa? Yesus sudah mati bagi kita. Di mana mati telah ditelan oleh apa? Di dalam kemenangan. Ya kan? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu sudah dipermalukan. Sudah tidak lagi ada apa-apanya. Ya, kita sudah menjadi umat pemenang. Maka manusia batinnya kita yang terus-menerus kita harus bangkitkan, harus kita tumbuhkan manusia batinnya kita ini. Kenapa harus perlu? Supaya kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu benar-benar itu terjadi realita dalam hidup kita.
seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Misalnya nih, saya waktu kemarin itu, saya dalam berjalan bersama dengan Kristus, di mana kami ada di tempat ini, kemudian di Sedempuan. Maksud saya untuk teman saya ini supaya mengkondusifkan situasi, sehingga saya kasih dia satu jalan keluar atau pendapat. Ternyata saya justru di apa? Ibu itu membuat saya tertekan. Katanya, saya membuat dia tertekan. Bahkan apa? Membuat dia itu merasakan betapa saya menekan dia gitu. Akhirnya terjadilah konflik di mana orang yang mendengarkan adalah pimpinan kami, mendengarkan ucapan ibu itu seolah-olah saya tidak lagi melakukan sesuai dengan atau turut ambil bagian dalam mereka itu dalam hal memimpin seperti itu. Saya dianggap itu adalah menjadi orang pengkhianat seperti itu. Bagaimana saya ditekan, suami ditekan sampai merasa maksud saya kan bukan begitu gitu ya. Maksud saya bukan begitu gitu. Tetapi itu yang dunia kasih ke kita supaya kita jatuh di dalam apa? Keterpurukan, merasa apa? Aduh, kenapa aku seperti itu, berdosa aku Tuhan. Aduh Tuhan, maksudku seperti ini Tuhan. Akhirnya apa? Ada persungutan, tetap di apa? Di hukum yang lama, bersungut seperti bangsa Israel terus bersungut gitu ya. Akhirnya bagaimana saya lepaskan itu? Saya ingat, saya orang berkemenangan di dalam Kristus. Saya bangkit, saya minta kepada teman-teman, doakan saya. Saya seperti ini kondisinya. Doakan saya. Teman-teman kompak dengan BR, semua saya minta didoakan. Akhirnya kita lepas daripada itu. Sebab apa? Karena apa? Waktu kita tahu untuk melakukan dosa ini, katanya seperti ini. Sebab jika tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang ku benci, itulah yang aku lakukan. Itu yang sering terjadi gitu ya. Yang kita lakukan itu seharusnya seperti ini, tapi yang nyata-nyatanya yang datang itu seperti ini. Kenapa seperti ini ya? Seperti itu. Kenapa? Karena kita ada di dalam apa? Lupa kita kalau kita ada di dalam perjanjian yang sebenarnya, yang di mana ada perjanjian baru, ada Kristus, ada Roh Tuhan. Ya, bagaimana kita menaklukkan yang fana ini? Bagaimana kita menaklukkan yang namanya hukum dosa, hukum yang dibuat oleh zamannya, ya kan? bukan berarti hukum Taurat itu tidak bagus, bukan. Justru firman Tuhan berkata, oleh karena hukum Taurat kita melihat setiap apa hal-hal dosa, ya. Udah melihat dan kita berjaga-jaga untuk di situ seperti itu ya. Maka apa? Kita proses butuh namanya apa? Hanya butuh kekekalan. Ya, jadi hidup kita itu butuh di dalam apa? Kekekalan. Yaitu apa? Di dalam hukum kasih karunia Tuhan. Ya. Gimana apa kekekalan itu tidak berubah. Sifatnya adalah Tuhan, ya. Atau sebagaimana kehidupan yang abadi, waktu dan tanpa awal dan tanpa akhir, berkualitas, tidak bersifat dunia. Ada hayat hidupnya, ya, hayat hidup kita itu ada kebenaran yang sejati. Seharusnya kita harus masuk di dalam kekekalan ini. Seperti itu. Contoh saja. Misalnya, ya, kita anak Tuhan. Apakah kita diabaikankah kita atau kita tidak diperdulikan? Tetapi di dalam hidup kita sudah mempunyai hayat hidup. Oh, aku milik Kristus. Sehingga apa? Waktu kita katakan di dalam kita punya, misalnya ada penghasilan kita, ada orang yang susah, ya kita tinggal kasih aja, memberi. Tidak tanya-tanya siapa gimana, apakah benar ini yang ku beri, apa tidak benar. Kan
Udah ada di hukum kebenaran. Ngapain kita harus bertanya-tanya lagi? Kalau ada teman kita agak susah, ya beri aja. Ya kan gitu. Ngapain kita uh, melihat situasi, aduh tunggu tanya Tuhan dulu saya, baru saya memberi. Enggak lah. Yang namanya kasih, ya tetap dikerjakan. Karena kita ada di hukum kasih, itulah kekekalan. Seperti itu ya. Jadi kita terus belajar untuk sampai kepada hukum akan Kristus. Itu yang terus saya alami selama ini, ya kan? Selama ini untuk saya boleh melakukan hal-hal yang terus, hal yang baik, tapi benar gitu ya. Itu di mana Roma 2 ayat 7 bilang gini, hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, ya kan? Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, ya kan? Jadi waktu kita terus untuk belajar masuk di dalam hidup yang kekal, itu adalah apa? Berbuat baik. Iya kan? Baik tapi benar gitu ya. Kalau ada teman kita atau siapapun itu, keluarga kita, tutup mata kita dengan keadaan mereka, atau mungkin saja tolong ya bantu saya mau curhat, saya mau begini. Ya udah kerjakan gitu ya. Langsung kejar gitu ya. Itulah namanya apa? Untuk terus kita melakukan. Kalau kita berdiam diri untuk mengerjakan kekekalan ini, ya kan? Ataukah itu akan menjadi kita terus di dalam kepanaan, fana, hidup kita di situ terus menerus seperti itu. Apalagi yang kita harus lakukan, yaitu membangun, ya kan? Apa membangun apa? Membangun hubungan kita, ya kan? Segala sesuatu yang diperoleh benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi gini, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Iya kan? Apakah itukah yang kita lakukan itu untuk hal kemuliaan? Ya kan? Hal di mana ada kekekalan Kristus, ada kebenaran di sana. Gitu ya. Segala sesuatu boleh enggak? Ya boleh. Menolong teman-teman, misalnya teman kita itu sedang mengalami hal yang contoh saja dia mencuri gitu ya, mencuri dia gitu misalnya, terus kita membela dia gitu. Oh dia mencuri karena memang dia itu butuh uang, maka kita apa begini ya, enggak, itu kan enggak membangun gitu ya. Bagaimana yang mana yang membangun ya, maka kita harus melakukan ya namanya yang membangun saja. Membangun itu membangun batinnya, membangun roh, berhubungan dengan Tuhan ya. Bukan semua ya kan gini. Segala sesuatu diperbolehkan, boleh enggak? Ya boleh dong gitu ya. Oh boleh enggak memberkati gitu ya? Oh boleh pastilah ya kan, boleh memberkati gitu. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Contoh yang memberkati itu, diberkati kita ngutang gitu, kayak saya dulu itu ya. Saya sampai ngutang-ngutang gitu untuk memberkati orang gitu ya kan. Ya nggak bisa gitu kan. Di situ nggak ada namanya. Jadi segala sesuatu diperbolehkan itu benar. Tapi apa katanya itu membangun di kita. Ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan cerita orang lain, tetapi kitanya. Apakah kita mengalami damai sejahtera di situ? Apakah kita mengalami kemenangan di situ? Oke. Selanjutnya, kita ini harus terus masuk kepada di mana untuk terus mengalami hidup yang kekal tadi, ya, di mana kita dimerdekakan dengan hukum kasih karunia Tuhan. Ternyata apa? Hanya karena pengurapan, hanya karena melalui Roh Kuduslah kita bisa dimerdekakan. Kita bisa melakukan itu, ya. Sehingga gini, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, tanya, ini kekal enggak atau fana? Bermanfaat atau membangun nggak ini gitu ya. Kalau enggak ini, aduh sepertinya ini. Waktu saya diperhadapkan dengan mereka teman-teman saya itu enggak damai sejahtera. Padahal waktu itu kami ibadah. Tapi saya lihat dia enggak damai sejahtera. Saya terancam di situ. Saya bilang, Tuhan, aku merdeka Tuhan. Aku mau bebas Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tolong aku Tuhan.
Akhirnya apa? Cuma satu kata-kata, mengampuni. Mengampuni itu bukan hanya apa? Ya udah aku ampuni dia Tuhan. Tidak, bertindak. Ya kan? Itu yang Tuhan bilang. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran, kekekalan Kristus gitu ya. Akhirnya saya bertindak, saya minta maaf gitu. Kemudian banyak hal lagi yang harus kita lakukan lagi. Contoh-contoh yang lain. Ya, tinggal kita tahu, oh ini fana nih, enggak perlu kita kerjakan. Ini kekekalan yang aku harus kerjakan. Karena dibilang gitu, 1 Yohanes 2 ayat 27 gini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Artinya gini, saudaraku, teman-teman, waktu kita belajar terus, ya, berhubungan intim dengan Tuhan, buat apa? Apakah supaya kita kelihatan nih rohani gitu ya, akhirnya rohana gitu ya? Enggak kan? Supaya apa? Kita merdeka, kita jadi berkat, kita menjadi apa? Garam dan terang. Tetapi waktu kita berjalan di dalam jalan-jalan ini, ya kan? Ajaran-ajaran Kristus ini, yang terjadi apa? Tetap aja waktu kita tidak dibuat ambil bagian dalam A, kita marah. Waktu kita tidak dikasih misalnya sesuatu oleh pemimpin kita, Pak Mardi kemarin nggak diucapin loh selama ulang tahun sama aku, kesel gitu ya. Itu tidak perlu lagi. Kita bukan lagi di situ. Tetapi itu adalah fana. Misalnya nih, aduh ada teman kompak nih. Waktu teman kompakku itu menderita, terus kami bagi-bagi duit waktu itu, kasih-kasih. Tapi waktu teman kompak kami nih, aku sekarang dalam keadaan kayak gini, gak ada yang ngasih duit. Gitu ya. Itu udah fana itu, gak usah lagi dikerjakan. Tidak Tuhan, aku mengasihi mereka. Aku datang kepadamu. Sekalipun temanku, tapi kau lihat aku Tuhan. Nah, kan gitu. Kita bisa merdeka, tapi mengasihi mereka. Teruslah kita belajar, ya, belajar. Memang untuk masuk kepada pimpinan dalam perjalanan bersama dengan Kristus ini, nggak bisa sendiri. Harus ada teman kompak. Terus satu apa? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Kristus. Bangun lewat apa? Pujian penyembahan. Terkadang gini, kita pujian penyembahan kepada Tuhan, tetapi apa? Pikiran kita itu dipana, ya kan? Seolah-olah gitu kan. Pujilah Tuhan, begini Tuhan, begini. Ujung-ujungnya kesedihan, kesedihan, kesedihan. Iya Tuhan, aku begini Tuhan. Padahal kita harus membangun hubungan itu dengan apa? Dengan pujian, menyerukan Tuhan itu besar bagi hidup kita. Tuhan itulah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu dahsyat. Tidak lagi apa? Hidup di dalam kesedihan-kesedihan. Ya seolah-olah terus terancam di dalam apa tadi? Hukum, di mana perjanjian yang lama terus. Oh bersungut-sungut, Tuhan kenapa begini? Tadinya menyembah, ujung-ujungnya kenapalah hidupku seperti ini. Ya, maka teruslah kita membangun. Harus apa? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang terus saya lakukan, terus saya lakukan. Ya, sampai apa? Sampai hanya Tuhan yang saya omongkan. Hanya Tuhan. Saya akan lupa untuk berbicara tentang apa? Hidup saya hanya Tuhan yang saya bicarakan di dalam doa-doa saya. Itulah hubungan. Jadi pilihan ada pada kita. Kita mau kerjakan kekekalan atau mau fana di kita. Tapi kalau kita kerjakan kekekalan, bangun manusia rohnya. Bangun supaya apa? Melawan setiap itu hawa nafsu, melawan setiap apa kedagingan, untuk melawan, untuk narik, untuk kita tertarik. Seperti gini, contoh aja. Misalnya kita lagi apa? Tertinggal ya, tertinggal dari bus gitu ya. Kita mengejar gitu ya, sampai kita mengejar benar-benar ya, bersama siapa? Tidak pakai kekuatan, bersama dengan Roh Kudus. Tiba-tiba ada mobil lewat, Tuhan, wow, ini bawa aku ke tempat itu tadi.
saya mau ke sini. Kita tidak kecewa, marah, tapi kita kejar. Oh, ada mobil ini, langsung main apa? Oh, kenapa kok kamu tertinggal gitu ya? Iya, aku tadi tertinggal. Iya, kalian udah aku panggil-panggil, kenapa enggak begini, marah, ya enggak lagi. Tetapi apa? Ambil sikap hati kita. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting udah kita di sini, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi sesuatu apa itu misalnya ada, aduh ibu, enggak ada lagi makanan ibu. Biasanya ibu-ibu nih ya, enggak ada lagi makanannya bu. Gimana bu? Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah, apa yang ada kalian sudah makan sudah. Ya gitu kan enak tuh Bu Maria langsung gitu kan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi nggak bersungguh-sungguh, tadi aku udah datang capek-capek, makananku nggak dapet ini, gitu kan. Jadi hal-hal yang mana yang kita kekekalan, pilihan. Ayo, kalau kita mau terus di dalam hukum yang membuat kita tertawan di situ, ya kan, merasakan kita tidak merdeka di situ, lepaskan. Kita sudah masuk dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan. Hidup kita, hidup di mana ada kasih karunia, ada kasih yang meluap. Tinggal kita luapkan lagi kasih itu. Kasih kita sudah didapatkan kita dari Tuhan. Luapkan lagi kasih itu. Lepaskan kasih itu. Saya kesaksian. Udah lama saya bercerita sama mak saya supaya Ma, kita harus mengasihi. Jadi mama saya sama adik iparnya, sama adik-adiknya, mama saya marah kepada mereka. Tapi saya bilang sama mama saya, mama harus mengampuni. Ya kan mereka yang salah, nggak boleh Ma, harus mengampuni. Tapi berapa tahun saudaraku? 3 tahun ya selalu diingatkan. 3 tahun. Seminggu yang lalu mama saya ada acara di pesta, saya nggak ikut pesta di Medan. Di Medan saudara-saudaranya mama saya ini dan pestanya dari pihak marga Simanungkalit. Jadi mama saya bilang sama saya telepon. Mama Dion, katanya gitu, saya panggil Mama Dion. Apa nak, Mak? Saya mau ke rumah adik iparku, nantulangmu dan juga tantemu. Haleluya. Saya langsung bilang, ya itu Mak, harus dikerjakan yang seperti itu. Itu kekekalan Mak, itulah kerajaan Tuhan itu Mak, gitu ya. Saya bilang sama mama saya, itulah kerajaan Tuhan itu Mak. Mama diterima atau tidak diterima mereka. Mama hanya datang mengasihi, bawa ini, bawa ini, bawa ini, saya bilang gitu ya. Ya, tapi gitu, Mak, aku kirim ya untuk bawa oleh-oleh gitu ya. Iya, ya nggak apa-apa katanya gitu. Kita itu meluap kasih itu di hati kita gitu ya. Akhirnya mama saya cerita, Mak Dion, doakan aku ya. Iya Mak, terusnya aku doakan. Iya Mak. Karena aku sama mereka juga berhubungan terus. Walaupun mama saya nggak ngomongan sama saudaranya, saya mau ngomong sama mereka gitu ya. Ulang tahun mereka atau saya ucapkan gitu. Terus akhirnya mama saya bilang, Dion, aku diterima loh. Senang sekali. Oh puji Tuhan gitu ya. Jadi itulah yang menjadi apa yang harus kita kerjakan ya. Kerjakanlah kekekalan itu. Ya, di mana kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita belajar ada roh Tuhan yang mengajari kita. Thank you Bu Maria. Ya, Terima kasih. banyak nih Bu Irma. Ya, hidup itu pilihan ya Bu ya. Mau Iya. apa yang dipilih? Mau hidup kekal? Itu kita kan pakai rutenya rute hidup kekal ya. Jangan nanti Iya, kita pilihannya rutenya kemana nih? Nggak nyampe-nyampe ya. iya Putar nggak ya nyambung. di padang gurun. Iya, terima kasih Bu Irma. Selamat pagi semua partisipan hari ini. Kita dari BR 616 yang melayani. Saya ditemani sama Mendian dan Ibu Irma sendiri sebagai pembicara. Kita sama-sama hari ini kita menikmati hadirat Tuhan ya. Sebelumnya kita mendengarkan pengumuman dari tim screen, silakan. 1, 2, 3, yes. Saudara, pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei 2025 di Nusa Pujian Convention Center Bali akan ada pertemuan akbar jaringan pria Lions Row 2025 Indonesia dan internasional. Kita akan bersama-sama mengikuti konferensi dan pemuritan pria, wanita, anak muda, dan keluarga bersama dengan para pembicara internasional. Saya sendiri, Bapak Timotius Arifin, Paul Cole,
Kasih Karsten, Craig Hill, dengan tema, saudara, memuridkan pria, membangun keluarga dan gereja yang kuat. Dan kemudian pada malam hari tanggal 3 kita akan ada KKR keluarga. Akan saudaraku kita mendapatkan juga materi-materi pemuritan untuk lanjutan dari konferensi ini. Nah, tanggal 3 Mei juga khusus ada woman session dengan tema Brilliant Mother. Menjadi satu dengan tim, sebagai satu tim dengan suami atau ayah untuk memuridkan keluarga dan membawa sorga ke rumah. Saudara, mari kita hadiri acara ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Tolong tulis nama dan nomor telepon di room chat. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan. Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji untuk saling membangun. Kami dari Konvensi